Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 12 pada bab dimensi 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik dengan titik dalam dimensi 3. Jarak titik dengan titik, perhatikan gambar berikut. Ada titik A, ada titik B. Maka jarak antara titik A dan titik B adalah panjang garis dari titik A ke titik B atau panjang ruas garis AB. Contoh yang pertama, ada sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 10 cm dan titik P adalah titik potong diagonal pada bidang alas. Artinya titik P ada di tengah-tengah bidang alas ABCDE. Yang akan dicari adalah yang pertama jarak titik A ke titik B, jarak titik B ke titik G, jarak titik C ke titik E, dan jarak titik P ke titik G. Penyelesaian untuk yang pertama, panjang titik A ke titik B atau panjang garis AB. Karena AB merupakan rusuk dari kubus, maka panjangnya sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 10 cm. Yang kedua, panjang BG. Dari titik B ke titik G, itu adalah diagonal bidang BCGF. Sehingga kalau kita pindahkan ke bidang datar, BCGF adalah sebuah persegi, maka BG adalah diagonal dari persegi tersebut. BC 10, CG 10, maka yang akan kita cari adalah X dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sisi miring di sini adalah X, berarti sisi yang mengapitnya adalah BC dan CG. X kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya 200. Akar dari 200 sama dengan akar 100 dikali 2. Akar 100 sama dengan 10 akar 2. Jadi ini adalah penyederhanaan bentuk akar. Ingat-ingat lagi pelajaran kelas 9. Jadi jika panjang rusuk kubus adalah A, ini kesimpulan, jika sebuah kubus panjang rusuknya adalah A, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Misalnya, panjang rusuk kubus adalah 12, maka panjang diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Atau panjang rusuk kubus adalah 20, berarti panjang diagonal bidangnya adalah 20 akar 2. Kemudian kita ke yang ketiga, panjang CE. Dari titik C ke titik E itu adalah diagonal ruang, karena garisnya melintang melewati ruang. Kalau kita pindahkan dia ke persegi 4, kita ambil bidangnya ACGE, itu adalah bidang diagonal dari kubus ACGE, maka EC atau CE ada diagonal dari ACGE. AC sudah kita cari tadi sama dengan panjang BG, karena dia adalah diagonal bidang, maka AC adalah 10 akar 2. Sedangkan AE adalah panjang rusuk, berarti panjangnya adalah 10. Sama dengan cara yang kedua tadi, yang B tadi, yang akan kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Sehingga CE sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat. 10 kuadrat ditambah 10 akar 2 dikuadratkan. 10 akar 2 sama dengan 100, 10 akar 2 dikuadratkan sama dengan 200, berarti hasilnya 300. Sehingga CE adalah akar dari 300. 300 itu sama dengan 100 kali 3. Akar 100 sama dengan 10, akar 3
sama dengan akar 3. Jadi CE sama dengan 10 akar 3. Jadi jika panjang rusuk kubus sama dengan A, maka panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Kalau tadi panjang diagonal bidang A akar 2. Berarti sekarang panjang diagonal ruang A akar 3. Jadi kalau sebuah kubus misalnya panjang rusuknya adalah 15, maka diagonal bidangnya 15 akar 2, sedangkan diagonal ruangnya 15 akar 3. Oke, masuk ke yang keempat, panjang PG. Tadi diketahui titik P itu adalah perpotongan diagonal di bidang alas. Berarti AC dan BD itu berpotongan di titik P. Sehingga panjang PG dari titik P ke titik G sama dengan kita pindahkan dia ke bentuk segitiga. Kan bentuknya segitiga itu PCG, bentuknya adalah segitiga. PC itu sama dengan setengah dari diagonal bidang atau diagonal sisi, itu sama dengan setengah dari 10 akar 2, berarti 5 akar 2. Panjang CG sama dengan 10 karena dia adalah rusuk kubus, sehingga X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat dikuadratkan. 5 akar 2 dikuadratkan ini hasilnya adalah 5 akar 2 dikali 5 akar 2, 5 kali 5 sama dengan 25, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, 25 kali 2 sama dengan 50. Jadi 5 akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 50. 100 ditambah 50 berarti 150. Sehingga untuk X saja sama dengan akar dari 150, di mana 150 itu adalah 25 kali 6. Jadi X hasil akhirnya adalah 5 akar 6. Contoh yang kedua, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH pada gambar adalah 8 cm. Jarak titik G dan titik P adalah Ibu ingatkan kembali bahwa dalam membuat gambar kubus, titik A, B, C, D itu harus ada di bawah sebagai alas, E, F, G, H harus sebagai tutup. A sejajar dengan E, B sejajar dengan F, C dengan G, D dengan H. Harus seperti itu ya. Jadi yang akan kita cari adalah jarak titik P ke titik G. Karena P adalah titik potong diagonal sisi alas, maka P sama dengan setengah dari AC. AC sama dengan, karena tadi panjang rusuknya adalah 8, berarti diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Jadi setengah dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kita perhatikan segitiga PCG. Siku-siku di C berarti kita pakai Pitagoras, sehingga PG sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. 4 akar 2 dikuadratkan tambah 8 pangkat 2. 4 kali 4 16, 16 kali 2 32, 8 kuadrat sama dengan 64, 32 ditambah 64 sama dengan 96, akar dari 96 sama dengan 16 kali 6, 4 akar 6. Jadi panjang titik P ke titik G sama dengan 4 akar 6, atau jarak dari titik P ke titik G sama dengan 4 akar 6. Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, silahkan kamu kerjakan latihan. Ini yang pertama, kubus dengan panjang rusuk 12, hampir sama dengan contoh 1 tadi. Kemudian latihan yang kedua ini adalah balok. Jadi angkanya tidak sama lagi.
Nah, coba dicari sendiri untuk jarak titik A ke titik C. Berarti angka yang akan kita pakai nanti adalah 24 dan 5. Sedangkan untuk mencari titik B ke titik G, angka yang akan kita pakai adalah 5 dan 10. Untuk mencari jarak titik C ke titik H, berarti kita pakai angkanya adalah 10 dan 24 dan 10. Sedangkan jarak titik A ke G itu diagonal ruang, berarti kita pakai nanti jarak AC hasil dari yang nomor A dan tingginya 10. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.